Puji Tuhan, selamat sore, Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik sidang jemaat GPT Lumajang, GPT Jatiroto, maupun yang siapa saja yang menyaksikan ibadah ini. Salam di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita semua di dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Saat ini Bapak Ibu, kita akan kembali di dalam ibadah PA, dan kita terus membuat diri kita ini terus semangat untuk terus menerus mengenal Tuhan melalui firman Tuhan, supaya kita semakin hari semakin cerdas dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Walaupun mereka mengatasnamakan Tuhan, tapi kita juga harus tetap untuk melihatnya dari kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan memulaikan ibadah PA kita. Kita mengangkat satu pujian. Kita katakan, kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Sekali lagi, kasih setiamu, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Sekali lagi kita katakan, berkat-Mu yang
telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur untuk waktu yang indah ini. Dan terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan sehingga kami masih bisa bersama-sama bersekutu, walaupun hanya dengan cara online ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya dimanapun kami berada, kami bersekutu di dalam nama-Mu Tuhan. Kami juga yakin bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Sebab itu ya Tuhan, kami tetap mohon tuntunan-Mu kepada kami semua, untuk supaya kami mengerti kehendak-Mu Tuhan. Dan tolong juga kepada kami supaya kami juga tetap kuat dan bertumbuh di dalam Engkau melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tolong Engkau pakai hamba-Mu ini ya Tuhan. Engkau kuasai hamba-Mu, seluruh kehidupan hamba-Mu. Biarlah Tuhan kuasai supaya hamba dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Ini doa kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, amin. Ya, sekali lagi dari tempat ini bersama dengan rekan-rekan tim yang ada, kami menyapa Bapak Ibu Saudara semua, Shalom. Ya, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bersyukur kalau hari ini kita beroleh kesempatan untuk melaksanakan ibadah PA, walaupun hanya melalui media online, tetapi kita tetap yakin dan percaya entah bagaimanapun caranya itu, ketika kita bersekutu di dalam nama Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka itu akan membangun kita dan juga akan menguatkan kita, sebab di sana Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, beberapa waktu belakangan ini kita juga sudah belajar banyak tentang Injil. Dan kita memulainya dari Injil Matius. Kita sudah mengerti banyak apa itu Injil. Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik, kalau misalnya ada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Nah, itu namanya Injil menurut nama-nama mereka. Tetapi kita harus tetap temukan di dalamnya bahwa itu memang ditulis berdasarkan nama mereka, tetapi isi dari Injil itu adalah tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, hal ini sangat penting untuk kita perhatikan. Walaupun dikatakan Injil Matius, tetapi itu bukan berbicara tentang kehidupan Matius, tetapi berbicara tentang Yesus Kristus. Nah, sebab itu ini sangat penting juga untuk kita ingat tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Yang sebelumnya kita sudah mulai dengan silsilah. Ya, jadi Bapak Ibu, ketika membaca tentang silsilah, apakah kita merasa jenuh atau kita merasa bosan? Tetapi kalau kita melihat itu merupakan satu sejarah yang luar biasa, atau itu dikatakan sebagai ringkasan sejarah ya. Jadi kita bisa melihat mulai dari Abraham memperanakan ini dan seterusnya sampai kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan di Matius ini dibagi ada dari Abraham sampai kepada Daud, dan Daud sampai ke pembuangan, dan ke pembuangan, setelah pembuangan sampai kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu merupakan sejarah yang luar biasa. Kita sudah belajar, dan juga dari silsilah itu kita mengerti bahwa yang dituliskan oleh Matius atau yang dikabarkan tentang, atau Injil yang diberitakan itu adalah Injil keselamatan atau kabar baik tentang Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam dunia ini. Dan itu bukan suatu hal yang terjadi
secara kebetulan begitu saja, tetapi kita melihat di sana itu merupakan campur tangan Tuhan, dan di sana karya Tuhan yang luar biasa, dan Tuhan tetap menjaga hal itu. Dan juga kita melihat bahwa di dalam silsilah itu kita sudah melihat bahwa ada pelajaran-pelajaran penting, misalnya dari pribadi-pribadi yang kita temukan di sana. Ada Abraham, ada Daud, ada juga 5 perempuan yang seharusnya kalau kita baca di dalam silsilah-silsilah itu dituliskan semuanya laki-laki, tetapi ada 5 perempuan yang dimasukkan di sana. Kita juga sudah belajar dari 5 orang itu, dan mereka adalah orang-orang yang luar biasa juga, walaupun mereka latar belakangnya begitu bukan dari latar belakang yang baik-baik, tetapi di sana kita melihat iman mereka kepada Tuhan. Ini suatu pelajaran yang sangat luar biasa yang dapat kita ambil dari silsilah yang telah kita pelajari di waktu-waktu yang lalu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita akan masuk kita melangkah, ya kita maju satu langkah lagi, kita akan melihat tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, kelahiran Yesus Kristus itu kemarin kita baca dari silsilah itu dari Matius pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Dan yang selanjutnya itu tentang kelahiran Yesus Kristus, itu mulai dari ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Sebab itu sebelum kita masuk di dalam pelajaran kita hari ini, saya akan membacakan terlebih dahulu dari Matius pasal 18, pasal pertama ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Oke, saya harap kita tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf, suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, satu kisah yang begitu sangat luar biasa Bapak Ibu, unik, dan kita tidak pernah menemukan kisah yang seperti ini di cerita manapun ya. Walaupun itu dongeng-dongeng, kita tidak menemukan kisah yang demikian indah, di mana karya Allah yang begitu luar biasa. Membaca ayat ini atau ketika kita merenungkan hal ini, saya itu berasa sedang berada di suasana Natal ya Bapak Ibu ya. Kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Ini suatu hal yang sangat indah bagi kita. Sukacita besar di mana Allah datang ke dalam dunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan tujuannya adalah untuk keselamatan kita, seperti yang telah kita baca di ayat yang tadi kita telah baca ya. Nah, Bapak Ibu, di sini sebelum kita masuk juga lebih jauh, saya akan memperkenalkan juga. Kita telah melihat beberapa tokoh, tetapi kita akan melihat satu demi satu tokoh-tokoh yang ada di dalam pembacaan kita tadi ya. Dan yang pertama kita akan menemukan di sana adalah Yesus Kristus. Inilah kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut.
Nah, jadi kita telah mendengar banyak juga, telah kita pelajari banyak tentang Yesus Kristus. Tetapi kali ini juga saya ingin sharing juga kepada kita, mungkin kita sedikit lupa atau mungkin kita mulai kabur-kabur. Tetapi saat ini saya ingin kita belajar kembali tentang hal ini. Tokoh yang sangat luar biasa dan fenomenal dan merupakan pusat ya dari Alkitab itu sendiri. Ya, jadi tokoh yang merupakan inti dari apa yang telah kita pelajari, dari apa yang kita pelajari di dalam Alkitab. Nah, di sini kita melihat tentang Yesus Kristus. Nah, kalau Yesus tentunya kita sudah, nanti kita akan bahas sendiri tentang Yesus ya. Itu ada di ayat yang ke-21 ya. Jadi engkau akan menamakan dia Yesus karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Nah, nanti kita akan bahas karena tentang Yesus ini sendiri ada pelajaran sendiri, jadi lumayan panjang juga ya. Tapi kita akan lihat, saya akan lihat juga, mulai kita lihat di ayat yang ke-18 itu kelahiran Yesus Kristus. Jadi saya mulainya dengan Kristus ya Bapak Ibu ya. Nah, Kristus itu merupakan gelar Bapak Ibu ya. Jadi ini sebuah gelar yang dikenakan kepada Yesus dan yang menunjukkan bahwa jadi gelar ini dikenakan untuk menunjukkan bahwa Yesus ini adalah juru selamat yang telah dijanjikan atau dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Nah, contohnya kita lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Di sana dikatakan Bapak Ibu, saya akan bacakan di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Nah, maafkan Bapak Ibu ya. Jadi di situ dikatakan bahwa dari anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Nah, Immanuel maksud saya, jadi Immanuel. Nah, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Dan ketika kita melihat hal ini, maka kita akan mengerti, oh ternyata ini bukan terjadi secara kebetulan. Tetapi kita akan melihat bahwa hal ini memang sudah dirancang oleh Allah sejak semula. Bahkan jauh sebelum hal itu terjadi, sudah dirancang oleh Allah. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk mengelak atau menolak akan hal ini. Sehingga membuat kita ini tidak percaya bahwa Yesus itu menurut ahli ini dia itu hanya manusia biasa sebenarnya. Tidak ada bedanya dengan orang-orang kita, hanya dia itu memang diberikan kemampuan khusus dari Allah sehingga dia bisa berbuat ini, bisa berbuat itu, dan dia bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang ajaib sehingga orang-orang itu mungkin tidak diragukan lagi kalau memang banyak pengikutnya. Tetapi menurut apa yang telah kita baca di dalam Alkitab, di sana dikatakan bahwa ini memang telah dinubuatkan oleh Allah. Bahwa inilah yang dijanjikan, penyelamat yang dijanjikan. Dan ini menunjukkan bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan umatnya. Nah, jadi ini penting untuk kita perhatikan ya Bapak Ibu ya. Dan kalau kita berbicara juga tentang Kristus, maka ini Kristus ini di dalam bahasa Yunaninya itu adalah Kristus atau Kristos. Nanti Bapak Ibu kalau suka bahasa yang asing, Bapak Ibu bisa temukan di sana. Saya sengaja buat dalam bahasa Indonesia supaya lebih mudah untuk kita cerna. Dan juga ada Kristus ini kalau di dalam bahasa Ibrani itu dia Mesias, atau ada di dalam bahasa-bahasa lain ada Mesaya, ada kata-kata yang lain, tetapi Mesias yang paling familiar dengan kita ya, Mesias, atau yang artinya itu yang diurapi. Nah, jadi hal ini sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Karena memang kalau kita baca di dalam Alkitab, kita juga akan menemukan beberapa orang yang namanya itu juga Yesus ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini saya juga berpikir bahwa memang Yesus diberikan gelar lagi Yesus atau ditambahkan lagi Kristus, ini supaya membedakan bahwa Yesus ini adalah yang benar-benar dari Allah dan orang-orang yang memang hanya namanya demikian.
Sehingga membuat mereka lebih percaya, oh memang Yesus yang keturunan Daud inilah, atau yang dari anak Yusuf dan Maria yang baru kita baca, dialah Yesus atau Kristus atau Mesias, karena dia inilah yang diurapi, yang dijanjikan oleh Allah. Nah, dialah yang layak untuk menyelamatkan umatnya dari dosa, karena dia inilah yang dari Allah. Nah, itu kira-kira demikian ya Bapak Ibu ya, secara sederhananya. Jadi kita memahami dari Kristus, kita melihat bahwa kalau Kristus itu adalah gelar yang dikenakan kepada Yesus untuk menunjukkan bahwa Yesus ini adalah benar-benar anak yang dijanjikan atau juru selamat yang telah dijanjikan oleh Allah, yang telah dinubuatkan oleh Allah sejak di zaman perjanjian lama. Dan juga salah satunya untuk membedakan antara Yesus yang sesungguhnya, Yesus yang dari Allah, dan yang orang-orang biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa melihat hal ini sehingga kita memahami, oh memang benar bahwa Yesus yang kita kenal di dalam Alkitab ialah juru selamat, dan bukan Yesus yang biasa seperti orang-orang biasa, bukan, tetapi dia adalah benar-benar dari Allah. Nah, kita lanjut Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita akan lihat tokoh yang berikutnya. Di sana kita akan melihat Maria. Ya, Maria, dia adalah ibu Yesus. Jadi Maria yang tunangannya Yusuf, karena pada waktu di ayat yang ke-18 itu dikatakan kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ini masih bertunangan Bapak Ibu ya. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata dia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, ini luar biasa. Nah, tetapi di dalam Injil Matius ini tidak terlalu memfokuskan kepada Maria. Dia hanya fokus kepada, oh Maria ini dia itu mengandung, tetapi kandungannya itu bukan dari manusia. Dia hanya mengatakan demikian. Dia tidak fokus kepada siapa itu Maria, dia tidak fokus demikian, apa sih latar belakangnya Maria, enggak. Tetapi dia melihat bahwa ini ada sesuatu yang dikerjakan oleh Allah melalui Maria ini. Nah, jadi di sini ditunjukkan bahwa Maria ini adalah ibu Yesus dan dia mengandung sebelum mereka itu hidup sebagai suami istri. Nah, Matius tidak memberi banyak informasi tentang Maria karena dia lebih menekankan tentang karya Allah dan Yesus Kristus. Nah, jadi tentang Allah, karya Allah di dalam Maria, dan itu mengarah kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita melihat di sini bahwa Maria sedang mengandung. Nah, dia mengandung tetapi dia belum hidup bersama dengan seseorang yang disebut suami, ya. Jadi dia hanya masih single ya Bapak Ibu ya, masih single, tetapi dia sudah mengandung. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Nah, ini yang ingin dijelaskan oleh Matius, bahwa dia itu mengandung dari Roh Kudus. Nah, nanti kita akan lihat, dan yang selanjutnya kita akan melihat ada Roh Kudus di sana, atau Allah itu sendiri. Nah, Roh Kudus itu adalah Allah. Kita sudah belajar banyak di waktu-waktu yang lalu. Kita juga sudah mengerti bahwa walaupun dikatakan roh, tetapi dia bukan seperti kekuatan atau mungkin hal-hal yang gaib. Kita tahu bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Dan di dalam pembacaan yang kita baca, menurut di dalam Matius ini, dia itu berkarya. Dia menaruh benih, ya, benih bayi Yesus di dalam rahim Maria. Nah, sebelum Maria menikah dengan tunangannya, yaitu Yusuf. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini kita lihat dan kita bisa menyimpulkan satu hal, bahwa memang kelahiran Yesus itu merupakan sesuatu yang unik. Bukan, dan juga kita bisa melihat bahwa bayi Yesus itu bukan hasil dari hubungan antara suami istri. Bukan, tetapi kita bisa melihat di sini adalah Yesus itu, atau bayi Yesus yang sedang dikandung oleh Maria, itu adalah dari Roh Kudus. Ya, jadi jelas sekali dikatakan bahwa ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Nah, itu jelas sekali. Nah, Bapak Ibu,
Di sini kita lihat bahwa kalau mungkin ada orang yang mengatakan bahwa Yesus itu mungkin anaknya ini, dia sungguh-sungguh anak sah, tetapi kita membaca dari Alkitab, memang Yusuf dan Maria adalah suami istri, tetapi Yesus ketika Yesus itu ada di dalam rahim Maria, Maria dan Yusuf belum menjadi suami istri, masih statusnya bertunangan. Nah, kalau kita lihat memang pertunangan, kalau mungkin kita kalau di zaman sekarang ini ketika kita melihat orang tunangan itu mungkin sudah melalui, tidak dijelaskan banyak tentang hubungan seperti apa orang waktu itu, apakah mereka pacaran atau lain sebagainya, tetapi jelas di sini dikatakan mereka itu bertunangan. Tetapi saya juga menurut beberapa informasi yang pernah saya baca bahwa di zaman itu ketika orang-orang itu ingin membangun hubungan yang lebih serius, itu mungkin itu lebih banyak orang mengatakan itu tidak ada kata-kata pacaran, tetapi mereka itu bertunangan ya Bapak Ibu ya. Jadi langsung kepada hubungan yang serius. Ya, jadi kita lihat seperti yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria. Ini suatu hal yang bisa juga kita lihat bahwa memang kalau Yesus itu adalah bayi dari Roh Kudus, dan memang itu terlihat jelas di dalam apa yang kita baca, bahwa mereka itu belum hidup suami istri dengan Maria, Yusuf dan Maria belum hidup suami istri, tetapi Maria ini telah mengandung. Ini membuktikan bahwa Yesus bukanlah anak atau keturunan secara jasmani ya Bapak Ibu dari manusia ya, keinginan seorang laki-laki dan perempuan, tetapi dia benar-benar adalah dari Allah itu sendiri melalui yaitu Roh Kudus ya. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu kita akan lihat ya. Nah, ada yang selanjutnya yaitu tokoh Yusuf, yaitu dia adalah keturunan Daud, dia adalah tunangan dari Maria yaitu ibu Yesus. Dia seorang yang baik. Kalau kita baca di ayat yang ke-19 di sana dikatakan, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Nah, dia adalah seorang yang tulus hati. Jadi jelas sekali kita melihat bahwa Yusuf ini kepribadiannya demikian. Dia tunangan Maria, ibu Yesus, seperti yang dikatakan di ayat yang ke-18 bagian yang pertama. Ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Di sini kita bisa membuktikan bahwa Yusuf itu adalah suami dari Maria atau tunangan ya. Di ayat ini mereka masih statusnya masih tunangan. Terus yang selanjutnya kalau kita lihat bahwa Yusuf ini adalah keturunan Daud. Sehingga Bapak Ibu ini sinkron dengan apa yang telah kita pelajari pada bagian sebelumnya. Sangat-sangat sinkron. Bahwa Yusuf itu adalah keturunan Daud. Seperti yang dikatakan di ayat yang ke-20. Di sana dikatakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Nah, sekarang kita akan lihat di ayat yang sebelumnya, ya, di pasal 1 ini ayat yang ke-16, di sana dikatakan, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Nah, sangat cocok Bapak Ibu ya. Jadi memang luar biasa kita melihat bahwa karya Allah itu memang benar-benar luar biasa dan tak terbantahkan ya. Kalau kita melihat dari firman Tuhan ini, kita benar-benar tidak ada alasan kita untuk membantah tentang apa yang telah dikerjakan oleh Allah. Ini suatu hal yang memang benar-benar luar biasa. Kita kembali ke hal yang tadi, ketika kita melihat tentang Yusuf, dia adalah keturunan Daud, maka jelas juga bahwa Yesus pun adalah keturunan Daud. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini jelas dan kita dapat melihat bahwa Yesus adalah keturunan Daud, dan cocok juga dengan yang kita pelajari di bagian yang sebelumnya, yaitu gelarnya, yaitu Kristus. Nah, yang diurapi. Nah, benar-benar ini suatu hal yang kalau kita melihat, wah,
Ini luar biasa. Bahwa Allah telah merancang sedemikian rupa sehingga semuanya berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, dan itu membuat kita itu mengerti dan tidak ada alasan bagi kita untuk membantahkan hal ini. Sebab jelas sekali dikatakan di dalam firman Tuhan ini bahwa Yesus itu adalah keturunan Daud dan Dia adalah Mesias yang telah dijanjikan. Kalau juga kita baca di dalam perjanjian lama bahwa dikatakan juga dari tunggul Isai akan timbul seorang yang akan memerintah dengan luar biasa. Nah, Bapak Ibu, masihkah kita meragukan firman Tuhan? Ataukah masihkah kita meragukan, lebih spesifiknya lagi, masihkah kita meragukan bahwa Yesus itu adalah juru selamat? Ya. Dari ayat yang telah kita baca ini, bahwa jelas sekali bahwa ternyata Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Jadi dari Roh Kudus, bukan dari benih Yusuf, bukan. Tetapi dari Roh Kudus. Ini suatu hal yang memang kuat, sangat kuat untuk menunjukkan kepada kita bahwa Yesus itu adalah juru selamat kita. Ya. Jangan kita ragu. Sekali lagi di sini saya ingatkan kepada kita, janganlah ragu. Tetaplah percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Mungkin kalau kita mulai ragu, karena di zaman ini Bapak Ibu kita mulai melihat banyak sekali ajaran-ajaran, dan dengan mudah sekali orang itu bisa mengungkapkan apa yang mereka pikirkan, pendapat-pendapat mereka, mungkin yang menyanggah Alkitab, bahkan yang menentang firman Tuhan Alkitab itu banyak sekali. Dan itu bukan orang-orang yang hanya itu mereka adalah orang-orang yang hebat, bukan orang-orang yang tidak terpelajar, Bapak Ibu ya. Kalau mungkin orang itu hanya orang-orang yang hanya sekedar belajar gitu aja lalu mereka ngomong, mungkin kita mengatakan mungkin dia itu hanya tahu seperti itu hanya asal ngomong aja. Tetapi itu mereka mengkaji dengan ilmu yang luar biasa, berdasarkan dengan penelitian, dengan perbandingan-perbandingan. Mereka lakukan itu semua, lalu mereka menyimpulkan, Yesus bukan Tuhan. Yesus itu ini dan itu. Tetapi kita tetap percaya di dalam Alkitab sangat jelas bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia, dan Dialah yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Nah, sekarang kita lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, kita melihat peristiwa penting yang terjadi di dalam pembacaan kita ini, seperti tadi, bahwa Maria itu mengalami hamil. Jadi dia mengalami kehamilan, atau dia hamil sebelum menikah. Nah, ini peristiwa yang benar-benar, kalau kita melihat hal ini, mungkin kalau kita sekarang terus hal ini tersiar di antara kita akan sangat heboh Bapak Ibu ya tentunya. Tetapi saya belum pernah melihat peristiwa yang semacam ini. Gimana pun itu, ada orang yang tiba-tiba hamil tanpa ada hubungan suami istri ya Bapak Ibu ya. Jadi ini merupakan suatu hal yang kalau kita katakan ini tidak masuk akal. Ini tidak wajar banget ya. Ini, tapi kalau kita lihat, mungkin dia itu, kalau kita mengatakan pergaulan bebas, enggak juga. Maria itu adalah orang yang baik-baik. Dan juga kalau kita katakan ini peristiwa ini atau hal yang dialami oleh Maria ini, Maria itu juga bisa berpotensi untuk dihukum Bapak Ibu ya. Karena itu merupakan satu aib ya, atau satu kekejian ya, kalau apalagi di bangsa Israel khususnya ya Bapak Ibu ya. Dia bisa dikucilkan atau mungkin bisa diusir, paling enggak ya puncaknya mungkin bisa dihukum mati, dirajam batu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini hal yang terjadi pada waktu itu, bukan maksudnya Maria tidak sampai mengalami dihukum, tetapi di sini kita melihat bahwa peristiwa ini merupakan suatu hal yang tidak wajar ya Bapak Ibu ya. Tetapi bisa kita melihat, kalau kita baca sepanjang kisah itu, bahwa memang Allah benar-benar menjaga hal itu. Tidak sampai hal itu terjadi. Nah, sehingga kalau kita baca dan kita lihat bahwa Maria itu hamil bukan karena pergaulan bebas, bukan karena berbuat yang tidak baik, tetapi jelas sekali di sana dikatakan bahwa dia mengandung dari Roh Kudus, ya, seperti yang kita baca tadi
ternyata dia mengandung dari Roh Kudus. Dan Allah itu benar-benar menjaga hal itu. Tidak sampai membuat Maria itu celaka, dan tidak sampai membuat Maria itu berada di dalam situasi yang membuat dia itu harus berada dalam situasi yang tidak baik, sehingga hal itu memicu terjadinya kegagalan pada rencana Allah ini. Tidak mungkin. Nah, jadi Allah benar-benar jaga. Sehingga di ayat yang ke-19, jadi Yusuf ini dengar bahwa Maria ini sedang mengandung atau sedang hamil. Sehingga dikatakan di situ, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan Maria ini dengan diam-diam. Ayat yang ke-20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Luar biasa. Ya, jadi Allah benar-benar menjaga dan semuanya telah direncanakan oleh Allah. Dan sangat indah rencana Tuhan itu dan sangat-sangat baik. Sempurna. Rencana Allah begitu sangat sempurna. Yang dikerjakan oleh Allah begitu sangat luar biasa. Dengan kita melihat hal ini, ya hati ini begitu sangat bersuka cita bahwa Allah itu begitu sangat luar biasa. Dan kita kembali kepada hal tadi bahwa memang ketika Maria mengandung dengan secara tidak wajar ya di mata manusia, tetapi bagi Allah ya hal itu adalah hal yang biasa karena dia bukan melakukan sesuatu yang salah, tetapi memang Allah meminjam rahim Maria sehingga dia menaruh benih Yesus di dalamnya, dan itulah nanti yang akan menyelamatkan kita dari dosa. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu ya, kita lihat, nah Yusuf ingin menceraikan Maria. Nah, tetapi seperti tadi kita sudah lihat, Roh Kudus mencegah niat Yusuf untuk menceraikan Maria. Jadi Bapak Ibu, kira-kira saya analogikan seperti ini ya. Yusuf ini memang orang yang baik, tetapi ketika mendengar kabar bahwa Maria itu hamil, ya, Maria itu mengandung, tiba-tiba mengandung. Pasti sebagai manusia Bapak Ibu apa yang kita pikirkan? Sehingga Yusuf itu mengambil satu keputusan bahwa saya harus tinggalkan Maria ini. Saya harus menceraikan dia. Karena dia sudah hamil. Tentunya mungkin kita berpikir gini. Oh, sebagai manusia Bapak Ibu ya, saya katakan mungkin seperti ini. Ya kurang lebih saya gambarkan ya. Ternyata Maria itu memiliki hubungan dengan laki-laki lain. Ya. Atau kita katakan mungkin dia itu selingkuh, atau mungkin dia itu melakukan hal-hal yang ya seharusnya tidak dia lakukan. Tetapi sekarang ya ini buktinya dia hamil. Nah itu kira-kira demikian mungkin ya. Ini menurut versi saya Bapak Ibu ya. Jadi memang karena ya tidak ada di Alkitab, tapi itu pandangan orang pada umumnya ya Bapak Ibu ya. Dia itu pasti gini. Dia itu pasti punya hubungan dengan laki-laki lain. Tetapi Yusuf adalah orang yang tulus hati. Dia tidak ingin mencemarkan nama istrinya atau nama Maria ini di depan umum, sehingga dia berniat untuk menceraikannya dengan diam-diam. Jadi ingin memutuskan hubungannya dengan Maria itu secara diam-diam. Ya, karena sudah demikian, siapa sih yang nggak mau terima ya Bapak Ibu ya? Siapa sih yang mau terima dia punya pacar atau mungkin dia punya tunangan, tiba-tiba hamil, terus dia harus menikahi dengan dia? Wah, semua orang pasti akan kecewakan hal itu Bapak Ibu ya. Saya yakin Yusuf juga mungkin ya kecewa juga ya Bapak Ibu ya, karena hal itu. Tetapi di situ dikatakan Yusuf suaminya adalah orang yang tulus hati. Di sini kita bisa melihat bahwa memang Allah itu begitu sangat memperhatikan hal itu sehingga dia mencegah Yusuf, Roh Kudus ini mencegah Yusuf untuk sehingga dia tetap harus mengambil Maria itu sebagai istrinya. Nah kalau tidak demikian Bapak Ibu ya, pastinya Maria ini akan dikucilkan, bahkan mungkin bisa sampai dirajam sehingga dia harus meninggal. Nah, ini suatu hal yang luar biasa sekali lagi, begitu sangat
luar biasa firman Tuhan. Kita bisa melihat hal-hal yang demikian yang dijelaskan oleh Tuhan dan dipaparkan oleh Tuhan dengan begitu sangat hebat. Kita melihat karya Tuhan di dalam kelahiran atau dari Yesus Kristus ini. Nah, Bapak Ibu, kita melihat bahwa Yusuf, tadi kita sudah melihat tentang Yusuf dan Maria, dan ini adalah peristiwa-peristiwa yang mereka alami di dalam kelahiran dari Tuhan Yesus Kristus. Yusuf, Maria itu hamil di luar nikah ya Bapak Ibu ya. Hamil bukan di luar nikah ya, sebelum menikah dengan Yusuf. Dan juga Yusuf ini ingin menceraikan Maria, tetapi kita semua menemukan bahwa itu semua adalah karya Allah. Tetapi ketika Allah yang berkarya di dalamnya, maka semuanya akan aman ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika Roh Kudus, ketika Tuhan datang kepada Yusuf, dan menyampaikan bahwa hal itu adalah karya Tuhan, anak yang di dalam kandungan Maria itu adalah dari Roh Kudus, maka saya yakin dan percaya Yusuf akan sangat bersuka cita, ya, pasti sangat bersuka cita. Oh, ternyata tunanganku ini dipakai oleh Allah, sehingga dia bersemangat lalu mengambil Maria sebagai istrinya. Dan yang selanjutnya kita akan melihat hal-hal yang terakhir Bapak Ibu ya. Ini kita pelajari singkat-singkat saja ya Bapak Ibu ya, dan simple supaya kita pelan-pelan ya Bapak Ibu ya. Karena memang kalau kita lihat secara manusia, kita katakan kita beriman ya Bapak Ibu ya, kita beriman memang ya, baik memang kita beriman, tetapi kita juga melihat hal-hal ini karena banyak orang yang ingin menyerang juga dari sisi ini. Sebab itu kita harus pelajarinya dengan diam-diam, bukan diam-diam Bapak Ibu ya, dengan pelan-pelan ya, supaya kita tidak terlalu tergesa-gesa dan kita bisa memaknainya dengan baik. Dan kita melihat tentang pelajaran-pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari kisah ini. Nah, di sini kita melihat pelajaran yang pertama, kita melihat bahwa itu adalah merupakan rencana Allah. Dan seperti yang kalau kita baca di dalam Ayub pasal yang ke-42, ayat yang kedua, di sana dikatakan, ya, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, ini adalah pengakuan Ayub terhadap Tuhan. Dan kita juga mengerti bahwa dari kisah kelahiran Tuhan Yesus ini, kita bisa melihat bahwa rencana Allah itu tidak ada yang gagal. Tidak ada seorang pun atau siapapun atau hal apapun itu yang dapat menggagalkan rencana Tuhan. Ketika Allah menetapkan sesuatu, maka itu pasti akan terjadi. Nah, karena kita telah melihat, kalau kita juga baca di dalam, bahkan di dalam silsilah itu perjalanan dari keturunan-keturunan dari Abraham itu sendiri, itu seperti yang telah dijelaskan berulang-ulang, bahwa sempat beberapa kali itu hampir punah, hampir musnah, ya, hampir musnah. Tetapi Allah tetap menjaga akan hal itu, ya. Karena Allah bukan hanya sekedar, ya kita katakan rencana Allah tidak pernah gagal, kita mengatakan demikian, tetapi kita juga mengerti bahwa Allah juga di dalam menjaga rencananya itu supaya tetap terlaksana, karena Dia adalah Allah yang berkuasa. Ketika Dia gagal, maka itu akan menunjukkan bahwa Allah itu tidak berkuasa. Nah, tetapi kita melihat bahwa Allah benar-benar berkuasa. Walaupun sudah berulang-ulang ingin dipunahkan bangsa Israel itu, ingin dimusnahkan, tetapi Allah tetap menjaga hal itu. Karena apa? Karena namanya. Kalau kita baca, oleh karena nama Tuhan engkau melakukan ini dan itu, oleh karena namamu, kiranya Tuhan engkau menyelamatkan aku oleh karena namamu. Ya, jadi itu yang kita sering baca dalam kitab Mazmur. Jadi Dia melakukan itu bukan karena siapa kita, bukan karena ini dan itu, tetapi karena kedaulatan Allah. Dan satu hal yang ingin dijaga oleh Allah, karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa dan Dia tidak pernah gagal. Jadi karena Dia Maha Kuasa, maka Dia tidak akan pernah gagal di dalam rencananya. Apapun yang telah direncanakan oleh Allah, tidak seorang pun yang dapat menggagalkan. Nah, hal ini kita mengerti dari pelajaran tentang kelahiran dari Tuhan Yesus Kristus ini. Terjadi, Maria mengandung, ya, dan ketika dia mengandung,
Ini bisa saja, ini ada kemungkinan untuk gagal Bapak Ibu ya. Ada kemungkinan untuk gagal. Kenapa? Karena dia itu mengandung, dia belum menikah tapi dia sudah mengandung. Itu kenapa? Kegagalannya apa? Seperti tadi saya sudah katakan, dia bisa dihukum mati. Ya, dia bisa dihukum mati. Kalau dia misalnya dia katakanlah dia tidak dihukum mati, tetapi dia tidak tapi dia dikucilkan. Mungkin dia diasingkan dari bangsa Israel. Kalau sudah dalam kondisi seperti itu, siapa yang percaya? Ya, siapa yang percayakan hal itu? Tidak ada, tentunya tidak ada yang percaya. Karena ini merupakan satu celah atau aib yang sangat memalukan. Ya, kalau dia sudah dikucilkan atau dia sudah diasingkan, tidak ada orang yang akan percaya. Tetapi Allah jaga. Sehingga ketika Yusuf itu, ketika dia mempertimbangkan untuk meninggalkan Maria atau memutuskan hubungannya dengan Maria, maka Tuhan datang kepada Yusuf dan mengatakan bahwa itu adalah benih dari Roh Kudus. Sehingga Yusuf mengambil Maria dan hidup bersama dengan dia. Tetapi seperti tadi kita telah baca bahwa tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai melahirkan anaknya laki-laki. Ya, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, ini satu hal juga yang harus kita ingat, bahwa memang ini telah ditetapkan oleh Tuhan atau telah direncanakan oleh Tuhan dengan begitu sangat luar biasa. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa rencana Allah ini adalah bagian dari rencana Allah, dan rencana Allah tidak pernah gagal. Ya, sebab itu Bapak Ibu, ketika Allah menetapkan sesuatu, misalnya kita mengatakan ada sesuatu yang tertulis dalam Alkitab, kita berusaha untuk membantahnya, menyangkalnya, lalu kita katakan itu tidak akan pernah terjadi. Mungkin kita mengatakan bumi ini, kita baca di dalam Alkitab, bumi ini akan hangus, bumi ini akan dimusnahkan oleh Tuhan suatu saat. Lalu kita katakan tidak akan terjadi. Itu hanya mungkin dongeng. Mungkin kita juga akan membaca, mungkin kita baca dalam kitab Wahyu, ada tentang Yerusalem yang baru, bumi ini dimusnahkan dan kita akan dipindahkan di sana. Mungkin kita berkata itu tidak akan pernah terjadi, itu hanya dongeng. Nah, tetapi dari peristiwa ini kita sudah banyak belajar bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan, yang difirmankan oleh Tuhan, semuanya akan terjadi dan digenapi oleh Tuhan. Nah, dan yang selanjutnya Bapak Ibu, kita akan lihat pelajaran yang selanjutnya. Nah, di sini kita melihat tentang kesetiaan Tuhan. Ya, kalau kita baca di dalam ayat yang tadi, ya, Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 saya akan bacakan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu satu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia menamakan dia Immanuel. Nah, jadi ini adalah janji Tuhan yang sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Jadi dinubuatkan artinya Tuhan itu menyampaikan sesuatu yang akan terjadi, yang akan dikerjakan oleh Tuhan pada waktu yang akan datang. Nah, itu tergenapi di dalam Matius pasal yang pertama ya, pasal pertama ayat yang ke-18 ya. Kalau tadi ada seorang perempuan, nanti suatu saat akan ada seorang perempuan yang ya, jadi seorang perempuan muda tadi dikatakan ya. Jadi seorang perempuan, jadi dia akan melahirkan, mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, di sini di Matius pasal yang ke-1 ayat 18 dikatakan bahwa kelahiran Yesus Kristus seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, masih bertunangan. Jadi sangat cocok dengan apa yang dikatakan di dalam Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Bertunangan dengan Yusuf, ternyata dia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu, Allah setia pada setiap janjinya, atau Allah itu akan menggenapi apa yang telah difirmankannya. Ketika Allah menetapkan sesuatu, misalnya dia berfirman seperti yang telah kita baca, suatu saat akan ada seorang perempuan yang akan melahirkan, dia itu belum menikah. Ya, dia adalah, kalau di bagian yang lain, dia adalah anak dara atau perawan ya Bapak Ibu ya. Dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan itu terjadinya sudah puluhan tahun, bahkan Bapak Ibu ratusan tahun ya Bapak Ibu ya.
Tetapi Allah itu tetap setia. Mungkin orang berpikir, bahkan mungkin kalau kita baca mungkin bangsa Israel mungkin sudah lupa. Kalau mereka mungkin hidup di dalam keadaan yang nyaman, mungkin mereka bisa saja lupa akan janji Tuhan itu ya. Tetapi di dalam keadaan itu, Tuhan itu tidak pernah lupa apa yang telah dijanjikannya. Kalau kita lihat bahwa di sini, Matius pasal yang pertama ayat yang ke-18 itu merupakan penggenapan dari janji Allah. Dan ini menunjukkan bahwa Allah itu setia. Ya, kesetiaan Allah artinya dia itu tidak berbohong, dia tidak hanya mengatakan sesuatu ya lalu dibiarkan begitu saja. Mungkin kalau kita katakan seperti orang itu istilah sekarang mungkin ya PHP ya Bapak Ibu ya, hanya memberikan harapan ya, memberikan harapan yang palsu tanpa ada wujud. Hanya mengatakan ini dan itu tetapi tidak melakukannya. Itu hanya orang yang memberikan harapan yang palsu. Tetapi Allah berbeda. Allah memberikan satu janji dan janji itu digenapi. Ini yang harus kita pegang dengan teguh Bapak Ibu, bahwa Allah setia, ya, Dia setia. Dan ini juga menunjukkan kalau kita baca di dalam Yesaya tadi, kesetiaan Allah itu Dia menggenapi apa yang telah Dia janjikan. Dan kesetiaan juga yang lain bisa kita katakan di ayat yang ke-23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, ini adalah kesetiaan Allah, Immanuel, Allah menyertai kita. Jadi kita bisa memahami bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Jadi Allah itu setia, tidak pernah meninggalkan kita. Dia setia terhadap apa yang dikatakannya. Kalau kita juga baca di dalam perjanjian lama, di sana dikatakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, tidak akan membiarkan engkau. Nah, ini janji Allah digenapi dan dikatakan di sini Allah menyertai kita. Karena waktu itu Bapak Ibu ada satu masa di mana sebelum hal ini terjadi, tanpa ada penampakan, tanpa ada nabi yang menyampaikan pesan Allah kepada umat Israel, terus tiba-tiba muncul kisah ini, dan ini menunjukkan bahwa Allah itu ternyata tetap memperhatikan umatnya. Nah, Dia buktinya apa? Dia memberikan Yesus. Yesus itu tujuannya apa sih? Untuk menyelamatkan kita. Nah, ini Bapak Ibu yang kita lihat dari kisah kelahiran Yesus Kristus itu. Jadi, yang pertama tadi adalah rencana Allah itu tidak pernah gagal, tidak dapat digagalkan oleh apapun dan siapapun. Nah, dan yang selanjutnya Allah itu adalah setia. Terus yang terakhir Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini juga kita bisa melihat tentang pemilihan Allah. Kalau kita lihat dari pembacaan ini, Allah memilih Yusuf dan Maria ya. Nah, itu merupakan kedaulatan Allah dan itu merupakan kasih karunia Allah kepada Yusuf dan Maria. Nah, karena ini nanti Bapak Ibu bisa kita akan pelajarinya dengan sendiri, yaitu di dalam kitab Lukas pasal yang pertama. Bapak Ibu di sana kita akan lihat bahwa ketika Allah datang kepada Maria dikatakan salam, ya, salam hai engkau yang dikaruniai Allah. Nah, jadi ini satu hal yang luar biasa bahwa jadi kalau di dalam terjemahan yang lain, salam kepada engkau yang beroleh kasih karunia Tuhan, atau engkau yang berkenan di hati Tuhan. Nah, kira-kira demikian. Jadi Maria benar-benar mendapatkan kasih karunia Tuhan, dan juga Yusuf ya Bapak Ibu ya. Jadi pribadi ini memang dipilih oleh Tuhan. Tetapi kita akan lihat kembali, itu adalah merupakan kedaulatan Tuhan. Apakah karena Yusuf baik? Apakah karena Maria ini baik? Tentunya tidak Bapak Ibu ya, bukan karena itu. Alkitab bahkan di dalam Lukas sendiri itu tidak dikatakan, tidak ada yang menyatakan tentang biografi dari Maria ini misalnya. Dia adalah seorang yang begini-begini dan begitu. Apakah dia seorang yang begini-begini dan begitu sehingga orang katakan, oh dia itu memang layak. Kita tidak pernah dengar cerita Maria dan Yusuf sebelum itu. Mereka muncul ceritanya ketika sudah kisah di mana Tuhan Yesus itu, Roh Kudus itu, ketika Allah menggenapi rencananya ya, atau menggenapi firman-Nya. Nah, jadi mereka baru muncul dalam kisah itu. Setelah itu mereka itu juga
ya kisahnya juga hilang ya Bapak Ibu ya. Mungkin hanya muncul dalam beberapa kisah, tetapi itu bukan sesuatu yang menunjukkan oh memang mereka itu begini dan begitu ya. Tetapi memang kita lihat itu adalah benar-benar kedaulatan Tuhan. Sehingga di sini kita bisa pahami bahwa pemilihan Allah itu adalah benar-benar kasih karunia Tuhan. Itu tidak bergantung kepada keadaan manusia, baik atau buruk, atau dia itu orang yang memang benar-benar dan lain sebagainya. Tetapi satu hal yang kalau kita belajar sungguh-sungguh, kalau kita lihat bahwa memang Allah itu mau bekerja sama. Ya seperti Yusuf dan Maria ini, mereka itu bekerja sama dengan Allah. Ya, kalau kita baca ya, saya bisa simpulkan demikian. Allah itu mau bekerja sama dengan orang yang mau bekerja sama dengan Allah. Sehingga kalau kita baca, bisa kita simpulkan juga, kalau kita baca juga dari kitab Lukas, di sana juga dikatakan bahwa Maria itu mengatakan bahwa dia itu adalah hamba Allah. Jadi kita bisa melihat bahwa memang mereka ini adalah orang-orang yang taat. Kalau kita tidak hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan, maka bisa saja kita dipakai oleh Tuhan, tetapi kita pun tidak akan mungkin, nasib kita mungkin nanti akan seperti Yudas ya Bapak Ibu ya. Hanya dipakai untuk sesaat, tetapi ujung-ujungnya kita berada kepada jalan yang, kepada keadaan yang tidak baik. Nah, di sini kita bisa sekali lagi Bapak Ibu, tentang pemilihan Allah, itu bukan karena kita baik ini, bukan karena latar belakang kita yang baik atau buruk, bukan karena kita ini orang yang hebat atau mungkin orang yang terkenal dan lain sebagainya, bukan Bapak Ibu, tetapi itu adalah benar-benar kedaulatan Tuhan. Tuhan memilih Maria, Tuhan memilih Yusuf. Nah, ini bukan karena kebaikan mereka, tetapi benar-benar adalah kedaulatan Allah dan kasih karunia Allah bagi mereka. Sehingga mereka juga bisa bersuka cita, yaitu hal yang sangat luar biasa. Kita pun kalau kita mengalami hal yang demikian, pasti kita bersuka cita. Tetapi itu bukan karena kebaikan kita, tetapi karena benar-benar adalah kasih karunia Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, ini adalah suatu pelajaran yang memang sangat indah dan sangat luar biasa. Tetapi kalau kita renungkan sebenarnya pelajaran ini ya sebenarnya cukup agak-agak berat ya Bapak Ibu ya. Karena ini kita juga melihat sesuatu yang melampaui akal kita. Tetapi kita bisa melihat bahwa itu adalah benar-benar karya Tuhan. Sehingga kita bisa melihat bahwa ini bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Maria walaupun belum melakukan hubungan suami istri, tapi dia sudah bisa mengandung. Tidak ada manusia di muka bumi ini pun yang bisa melakukan hal itu selain dari Allah. Jadi kita lihat bahwa Allah benar-benar berkarya di dalamnya. Dan satu poin penting yang harus kita yakini dan kita pahami adalah bahwa Yesus adalah benar-benar anak Allah. Dia bukan dari benih manusia, tetapi dia benih dari Allah. Sehingga kita katakan dia adalah anak Allah. Walaupun dia dilahirkan dari rahim Maria manusia, tetapi dia itu benihnya adalah dari Roh Kudus. Bukan dari hasil hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi benih dari Allah sendiri, yaitu dari Roh Kudus. Masih Bapak Ibu, masihkah kita ragu? Ya, saya berharap setelah kita membaca atau setelah kita merenungkan hal ini, kita semakin kuat dan semakin percaya dan semakin mengerti bahwa Yesus itu adalah benar-benar Allah, anak Allah, atau dia adalah Kristus, dia adalah Mesias yang telah dijanjikan. Ya, jangan ragu, tetap percaya dan tetap kita senantiasa imani akan hal ini. Jangan ragu. Kalau mungkin ada orang yang tawarkan tentang ajaran-ajaran yang lain yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Ada Bapak Ibu ya, kita juga nanti Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar ada orang yang mengatakan diri Kristen, tetapi mereka tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Bapak Ibu akan menemukan hal-hal itu. Nah, jadi dengan kita pelajari hal ini, kita akan melihat dan kita semakin kuat supaya ketika ada ajaran apapun yang datang yang mencoba untuk mengacaukan iman kita ya, pemahaman kita tidak akan mudah untuk diombang-ambingkan karena kita telah mengerti dari firman Tuhan ini bahwa Yesus adalah benar-benar pribadi atau juru selamat yang telah dijanjikan oleh Allah dan semuanya telah digenapi. Oke. Kita sampai di sini untuk hari ini Bapak Ibu. Kita akan memuji Tuhan kembali. Pujian yang tadi.
Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kuterima, berkat-Mu yang telah kuterima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan. Puji Tuhan. Sebelum kita mengakhiri dengan doa, Bapak Ibu, sekali lagi di tempat ini juga saya nyampaikan kepada kita semua, ibadah kita tetap berjalan seperti biasa. Untuk hari Minggu ada ibadah raya jam 8 pagi, dan setelah ibadah raya nanti ada ibadah sekolah minggu melalui Zoom meeting ya jam 11, dan setelah itu di hari Rebu kita akan kembali melaksanakan ibadah PA, dan hari Sabtu ada ibadah untuk kaum muda. Nah, Bapak Ibu tetap semangat untuk mengikuti ibadah-ibadah yang telah kita akan selenggarakan bersama-sama, karena akan tetap membangun iman kita, dan beribadah adalah kehendak Tuhan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan himbauan untuk kita semua, karena ya hari-hari ini kondisi masih belum begitu baik, belum begitu normal, Bapak Ibu, kami juga menyarankan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau mengalami gangguan kesehatan, Bapak Ibu bisa tetap mengikuti ibadah, tetapi bisa mengikutinya di rumah, walaupun tidak harus hadir di gereja ini ya, karena kita juga menyediakan ibadah live streaming ya di Facebook GPT Lumajang, dan Bapak Ibu juga bisa mengikutinya dalam siaran tunda di YouTube GPT Lumajang. Tetap semangat, dan tidak ada alasan lagi Bapak Ibu ya untuk tidak beribadah, karena kita juga sudah berupaya supaya kita tidak melaksanakan ibadah kita. Mari kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami, dan terima kasih Tuhan, karena Tuhan juga telah menuntun kami. Hamba-Mu telah selesai berkata-kata, tapi hamba memohon kepada-Mu Tuhan, kiranya Engkau Tuhan terus memberikan pemahaman kepada seluruh sidang jemaat-Mu maupun yang menyaksikan ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, GPT Lumajang Jatiroto, dan umat-Mu Tuhan yang menyaksikan ibadah ini.
Kiranya berkat-Mu Tuhan akan senantiasa melimpah untuk kehidupan kami semua. Dan Tuhan akan senantiasa menyertai dan memberkati kami di dalam segala keadaan kami, di dalam segala usaha yang dikerjakan, yang sedang dilaksanakan Tuhan, dan pekerjaan apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu Tuhan. Tuhan akan memberkati dan menyertai mereka, berikan keberhasilan, dan Tuhan akan memberikan hikmat untuk dapat mengelola usaha dan pekerjaan mereka dengan baik. Anak-anak-Mu Tuhan yang di dalam pendidikan, yang masih juga di dalam masa-masa pertumbuhan, Tuhan akan senantiasa menyertai dan memberikan hikmat, kecerdasan kepada mereka untuk dapat bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan dapat melakukan pendidikan mereka dengan baik. Kami berdoa Tuhan, mungkin ada dari sidang jemaat-Mu Tuhan ataupun umat-Mu yang menyaksikan ibadah ini yang saat ini mengalami gangguan kesehatan, gangguan fisik, atau mungkin yang mengalami pergumulan di dalam keluarga, yang mengalami pergumulan di dalam pekerjaan mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan memberikan jalan keluar, Tuhan akan memberikan sukacita, Tuhan akan memberikan penghiburan kepada mereka yang saat ini mengalami kecemasan, yang mengalami keraguan. Tuhan akan hiburkan, Tuhan akan teguhkan mereka. Dan mereka yang mengalami kelemahan fisik, mengalami sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan sembuhkan, Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan menolong setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dan kami akan menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, mulai dari hari ini, saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.